Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 30. Jelit Heng sendiri terkejut melihat hentakan tenaganya. Untunglah bahwa ia cepat berpikir. Demikian ia melihat lawannya terdorong surut, maka ia pun kemudian melangkah terhuyung-huyung. Demikian lawannya jatuh terguling, maka Jelit Heng pun dengan lemahnya telah terjatuh pula di atas tanah berpasir. Arena itu tiba-tiba saja telah menjadi hening. Setiap orang telah dicengkam oleh ketegangan. Mereka menyaksikan kedua orang yang berada di arena itu terbaring diam untuk sesaat. Namun Jelit Heng pun akhirnya mulai bergerak. Demikian pula lawannya. Perlahan-lahan keduanya berusaha untuk bangkit berdiri. Akhirnya keduanya telah tegak kembali. Darwerdi yang gelisah itu menjadi semakin gelisah. Ia melihat kedua anak muda itu menjadi letih sekali. Jika Jelit Heng tidak dapat mengalahkan kedua lawan berikutnya, maka aku tidak akan mengurusinya lagi, berkata Darwerdi di dalam hatinya, biarkan pemburu-pemburu itu menjadi saksi penyelesaian yang mungkin akan makan waktu 3 hari 3 malam. Orang terbaik dari Lumban Kulon telah lewat. Namun ia tidak mengakhiri perkelahian yang menjemukan ini. Sementara kewajibanku sendiri telah menunggu. Kewajiban yang lebih berharga daripada sekedar melihat tikus-tikus berkelahi berebut sepotong makanan. Sejenak kemudian kedua orang yang berada di arena itu telah bersiap. Betapapun mereka nampak letih, tetapi mereka masih akan melanjutkan perkelahian itu. Sementara Nugata di pinggir arena berteriak dengan marah, peras tenaganya biarlah ia mati dengan anak yang akan melawannya kemudian. Anak muda Lumban Kulon itu pun bergeser selangkah. Dipandanginya wajah Jelit Heng dengan tegang. Dengan nada berat ia berkata, kau akan menyesali perbuatanmu. Jelit Heng sama sekali tidak beringsut. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia pun telah memutuskan bahwa perkelahian itu pun harus segera berakhir, karena warna merah di langit menjadi semakin tegas. Karena itu, demikian lawannya menyerang, Jelit Heng beringsut menghindar. Kemudian dengan kekuatan yang cukup besar, Jelit Heng telah mendorong lawannya. Akibatnya sangat mengejutkan. Anak muda Lomba Kulon itu terdorong demikian kerasnya dan terlempar di antara kawan-kawannya sendiri. Demikian kerasnya sehingga oleh dorongan itu beberapa orang anak muda Lumban Kulon telah terjatuh berdesakan dan saling menindih. Gila, geram anak-anak muda itu. Seorang di antaranya berteriak, ia telah menyakiti aku. Biarlah aku melumatkannya. Dalam pada itu, Jelit Heng yang telah mendorong lawannya cukup keras itu pun berdiri terhuyung-huyung di arena. Tetapi ia tidak terjatuh. Ia masih tetap berdiri dengan nafas terengah-engah. Lawannya ternyata mengalami kesulitan untuk dapat bangkit dengan cepat. Ketika ditolong oleh kawan-kawannya ia berdiri tertatih-tatih, maka dengan tergesa-gesa Darwerdilah yang mengambil keputusan, kau sudah kalah. Belum, teriak anak muda itu. Disusul oleh Nugata, belum. Ia masih dapat berkelahi. Jelit Heng sudah hampir kehabisan nafas pula. Ketika Darwerdi tetap pada pendiriannya, anak-anak muda Lumban Kulon telah berteriak-teriak dengan keras, belum. Ia belum kalah. Darwerdi termangu-mangu sejenak. Betapa ia tergesa-gesa, tetapi ia menganggap bahwa tidak bijaksana untuk memaksakan keputusannya. Jika anak-anak Lumban Kulon itu tidak mengakui keputusan itu, maka akan timbul persoalan lain yang gawat. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Semi, apakah masih perlu diyakinkan? Masih ada waktu, Rahulah tiba-tiba saja menyahut, biarlah mereka yakin bahwa keputusanmu benar. Karena itu, Darwerdi tidak mencegah lagi. Katanya, terserah. Jika kau merasa dirimu belum kalah, lakukanlah perkelahian berikutnya. Lawan Jelit Heng itu pun melangkah tertatih-tatih maju. Sekali lagi ia meloncat menyerang. Dan sekali lagi Jelit Heng telah menghindar dan mendorongnya. Namun karena ia sudah jemu, maka ia tidak sekedar mendorong orang itu. Tetapi ia telah memilih tempat tertentu yang ditekannya dengan ujung-ujung jarinya pada saat ia mendorong lawannya. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tidak melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Yang mereka lihat, anak muda Lumban Kulon itu terdorong lagi dengan kerasnya dan jatuh ke atas tanah berpasir. Namun untuk beberapa saat lamanya, ia tetap terbujur diam. Ternyata anak itu telah pingsan. Anak itu dibunuhnya, teriak Nugata dengan marah sekali.
Seandainya tulang-tulangnya tidak terasa terlepas satu sama lain, ia akan meloncat bangkit dan menyerang Jelit Heng. Tetapi ia tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu kecuali berteriak-teriak saja. Darwardilah yang kemudian melangkah maju. Ialah yang menolong anak muda itu bersama Semi. Katanya kepada anak-anak muda Lumban Kulon, ia pingsan. Ia benar-benar telah kehabisan tenaga. Ia memaksa diri karena ia ingin memenuhi permintaan Nugata untuk memeras habis tenaga lawannya. Tetapi akibatnya, ia menjadi pingsan. Yang bertanggung jawab atas peristiwa ini bukannya Jelit Heng, tetapi justru Nugata. Gila, teriak Nugata, baginya Darwerdi telah benar-benar berubah. Namun dalam pada itu, Semi berkata, bawalah menepi. Rawatlah. Titikan air di mulutnya. Sedikit saja. Beberapa orang anak muda Lumban Kulon telah mengambil kawannya yang pingsan itu. Kemudian membawanya menjauh, sementara seorang di antara mereka telah berlari-lari mengambil air di bendungan. Dalam pada itu, sebelum anak-anak muda Lumban itu terpukau melihat peristiwa itu, Nugata dengan tergesa-gesa berkata, cepat. Selesaikan anak gila dari Lumban Wetan itu, sebelum ia sempat bernafas. Siapa yang kau tunjuk Nugata? Bertanya seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Nugata termenung sejenak. Namun kemudian katanya, kau pantas untuk mendapat satu kehormatan, mengalahkan anak gila itu. Terima kasih, jawab anak muda itu sambil meloncat memasuki arena. Dengan tangkasnya ia bersiap sambil berkata, kau akan menyesal Jelit Heng. Akulah yang menguasai air itu untuk pertama kali. Aku pulalah yang akan menentukan, apa yang akan terjadi dengan air itu, geram Jelit Heng. Jangan sombong, teriak anak yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Tetapi Jelit Heng telah benar-benar menjadi jemu. Bahkan ia berkata kepada diri sendiri, aku tidak peduli tanggapan Darwerdi atasku. Tidak ada kesempatan lagi. Hari ini adalah hari yang menentukan bagi Darwerdi itu, dan barangkali juga bagiku. Anak yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu mempunyai perhitungan seperti Nugata. Ia tidak ingin memberi kesempatan kepada Jelit Heng untuk beristirahat. Selagi nafasnya masih tersendat-sendat, ia ingin menjatuhkannya dan bahkan melepaskan sakit hati atas kekalahan dua orang kawannya yang terdahulu. Karena itu, maka ia pun dengan serta-merta telah menyerang Jelit Heng dengan garangnya. Tetapi perhitungannya itu ternyata keliru. Jelit Heng tidak sedang terengah-engah. Jelit Heng tidak sedang kelelahan, dia kehilangan kemampuan untuk melawannya. Demikian serangan itu datang, Jelit Heng dengan sigapnya telah menghindarinya. Lawannya yang tinggi kekurus-kurusan itu pun telah tergeser. Berbagai macam pertimbangan bergelepar di kepalanya. Namun dalam pada itu ia masih tetap menganggap bahwa Jelit Heng telah kehabisan tenaga. Ia dapat memaksa dirinya untuk bergerak pada langkah-langkah pertama. Tetapi ia akan segera kehabisan tenaga dan jatuh terkulai tidak berdaya. Aku akan dapat mencekiknya dan meyakinkan setiap orang bahwa Jelit Heng bukan orang yang perlu disegani. Namun bersamaan dengan itu, kejemuan Jelit Heng telah sampai di puncaknya. Karena itu, ia pun telah menunggu lawannya itu akan menyerangnya lagi. Seperti yang diperhitungkannya, maka sejenak kemudian anak muda yang tinggi kekurus-kurusan itu pun telah meloncat pula menyerangnya dengan garangnya. Jelit Heng memang sudah ingin mengakhiri perkelahian. Langit sudah menjadi semakin merah. Bahkan di ujung timur, di garis cakrawala, nampak cahaya pagi yang semakin terang. Karena itu, demikian orang itu meloncat menyerang, maka Jelit Heng telah berusaha menghindarinya. Namun demikian ia meloncat, maka ia pun telah mengayunkan tangannya. Memang tidak banyak orang yang mengerti bahwa yang dilakukan itu memang sudah diperhitungkan. Diperhitungkan bukan saja akan dapat mengakhiri pertempuran, tetapi yang terjadi itu seolah-olah telah dilakukan tanpa disengaja. Seolah-olah Jelit Heng demikian saja melakukan gerakan yang dapat menghantam tubuh lawannya yang sedang meloncat menerkamnya, dan tanpa dikehendakinya. Sendiri, tangan itu telah menghantam tempat yang gawat. Karena itu, lawannya yang menerkamnya tanpa berhasil menyentuhnya itu telah terdorong dengan derasnya. Ia telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terbanting di tanah berpasir. Demikian cepatnya hal itu terjadi. Dengan serta-merta, anak-anak Lumban Wetan pun telah bersorak bagaikan menggugurkan langit seakan-akan bukan satu kebetulan, bahwa sorak yang meledak itu telah mendorong cahaya pagi yang memancar dari balik cakrawala sejenak kemudian, maka langit pun menjadi cerah.
Matahari mulai menjenguk perlahan-lahan. Nugata yang letih itu terkejut. Orang itu adalah orang ketiga. Jika ia kalah, maka akan jatuh keputusan. Karena itu, demikian kuatnya hentakan di dalam hatinya, sehingga tiba-tiba saja ia bangkit berdiri. Namun ketika ia terhuyung-huyung, kawan-kawannya telah membantunya untuk tetap berdiri. Gila, apa yang terjadi? Ia menggeram. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Lumban Kulon kalah menurut perjanjian, namun ia tidak peduli lagi. Hari itu adalah hari yang ditentukan oleh orang-orang Sanggar Gading. Dan jika persoalan pusaka itu selesai maka selesai pula lah hubungannya dengan orang-orang Lumban Kulon ataupun Wetan. Ia tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh Jelit Heng, meskipun sebenarnya ia menaruh perhatian. Bahkan ia agak curiga bahwa dengan pimpinan pemburu Tu, Jelit Heng memiliki kelebihan yang jauh dari anak-anak muda Lumban Kulon, bahkan dari Nugata sendiri. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah berkata, semuanya telah berakhir. Kita akan bersikap sebagai seorang laki-laki yang memegang janji. Anak-anak Lumban Wetan telah memenangkan perkelahian ini, sehingga segala keputusan mengenai bendungan dan air ini akan kami serahkan kepada anak-anak muda Lumban Wetan. Tidak, teriak Nugata, anak itu belum kalah. Ia masih bangkit dan siap untuk berkelahi lagi. Tetapi setiap orang melihat bahwa orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu sudah terlalu lemah. Ia memang berusaha untuk bangkit. Namun ia tidak akan mampu lagi untuk berkelahi. Apalagi Jelit Heng nampaknya masih cukup segar dan siap untuk melakukan perkelahian lagi. Ternyata sentuhan tangan Jelit Heng benar-benar menentukan. Anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu benar-benar tidak dapat berbuat apa lagi. Ketika ia mencoba untuk melangkah, maka ia hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun meskipun ia dapat bertahan untuk tetap berdiri, tetapi ia tidak berani lagi menggerakkan kakinya untuk melangkah maju. Jika sekali ia melangkah, maka ia akan terjatuh dan sulit untuk dapat berdiri tegak lagi. Cepat, lakukan, teriak Nugata, mumpung lawanmu masih kelelahan. Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika sekali lagi Nugat berteriak, terdengar anak muda itu mengeluh tertahan. Semuanya sudah berakhir, Darwerdilah yang kemudian berteriak, jangan mengelabui diri sendiri. Apa yang kalian lihat sudah jelas. Jangan membuat anak muda itu pingsan, atau bahkan mati karena ketamakanmu Nugata. Nugata memandang Darwerdi dengan tajamnya. Ia melihat anak muda itu sudah benar-benar berubah. Tetapi Nugata tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ia melihat kedua pemburu itu berganti-ganti, Jelit Heng dan seorang lagi yang tidak jelas baginya, maka Nugata mengerti bahwa saat itu, semua kesempatan telah tertutup. Dalam pada itu, anak-anak Lumban Wetan yang merasa mendapat kemenangan itu pun telah bersorak berkepanjangan. Mereka merasakan satu kesempatan ikut serta menentukan untuk waktu yang panjang bagi padukuhan mereka. Air adalah lambang kesuburan bagi tanah yang kering dan tandus yang sudah berpuluh tahun lamanya bagaikan ladang gersang yang mati. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda Lumban Wetan bersorak dengan gembira, maka anak-anak muda Lumban Kulon mengumpat sejadi-jadinya. Mereka merasakan satu kekalahan yang paling menusuk perasaan. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka harus menerima kekalahan itu karena mereka tidak akan dapat lagi memaksakan kehendak mereka dalam keriuhan kegembiraan anak-anak Lumban Wetan, maka Semi pun kemudian berkata lantang, dengarlah. Beri kesempatan aku berbicara. Anak-anak muda Lumban Wetan pun kemudian berusaha untuk menguasai perasaan mereka. Kegembiraan mereka pun kemudian mereda, sehingga akhirnya mereka diam sama sekali. Permainan kita sudah selesai, berkata Semi, kita adalah anak-anak muda yang teguh memegang janji dan menghormati keputusan yang sudah dibuat bersama. Karena itu, masalah bendungan dan pintu air dapat kita anggap selesai. Pintu air akan dikembalikan seperti semula. Air yang akan mengalir ke Lumban Wetan akan sama banyaknya dengan air yang akan mengalir ke Lumban Kulon. Beberapa orang anak muda Lumban Wetan bergeser setapak maju. Rasa-rasanya itu tidak adil. Jika anak-anak muda Lumban Kulon menang, mereka berhak membuka pintu air lebih besar. Tetapi jika anak-anak muda Lumban Wetan yang menang, maka pintu air itu akan dikembalikan saja seperti semula.
Anak-anak Lumban Wetan tidak mempunyai wewenang untuk membuka pintu air itu lebih lebar seperti yang akan dilakukan oleh anak-anak Lumban Kulon dalam keadaan yang sama. Tetapi dalam pada itu, Semi berkata selanjutnya, nampaknya itu adalah satu wujud kebesaran jiwa anak-anak muda Lumban Wetan. Mereka memang tidak menuntut sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang mereka perjuangkan di arena sayembara ini adalah keadilan. Bukan kesempatan untuk berbuat sewenang-wenang. Anak-anak muda yang merasa diperlakukan tidak adil itu pun tertegun karenanya Jlit Heng yang telah bekerja keras mengarahkan air, dan kini berdiri di arena dan berhasil menentukan akhir dari sayembara itu pun tidak menolak keterangan Semi. Karena itu, mereka pun kemudian tidak berbuat apa-apa ketika Semi melanjutkan, matahari sebentar lagi akan naik. Sebaiknya, kita kembali ke rumah masing-masing dengan pengakuan di dalam hati, bahwa yang paling baik akan berlaku di Kabuyutan Lumban. Air akan dibagi dengan adil. Dan kedua bagian dari Lumban akan bersama-sama berkembang. Jika terjadi perpacuan di hari-hari kemudian, maka yang terjadi itu adalah wajar dan adil pula. Kelebihan yang satu akan ditentukan bukan karena kelebihan kesempatan, tetapi tentu karena hasil kerja anak-anak mudanya. Ternyata bahwa sebagian dari anak-anak muda Lumban Kulon pun sempat mendengar kata-kata Semi itu. Namun Nugata yang marah sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan sisa tenaganya maka ia pun kemudian sambil mengumpat melangkah meninggalkan bendungan. Bahkan ia masih sempat berteriak, "Aku tidak peduli lagi. Aku akan pulang." Anak-anak Lumban Kulon termangu-mangu sejenak. Namun sebagian dari mereka pun kemudian mengikutinya meninggalkan kawan-kawannya yang masih berkerumun di bendungan dalam pada itu, Semi pun kemudian berkata, "Kita memang sudah selesai. Yang ingin pulang, segeralah pulang. Aku kira anak-anak Lumban Wetan pun tidak akan tergesa-gesa memperbaiki pintu air. Karena itu, pulang sajalah. Sebaiknya hari ini kalian berada di rumah. Beristirahat dan menenangkan hati. Besok, aku akan membantu kalian memperbaiki pintu air yang sudah terlanjur dirombak ini." Jlit Heng yang masih berdiri di arena mengerti maksud Semi. Hari itu adalah hari yang mempunyai arti tersendiri bagi Darwerdi dan orang-orang Sanggar Gading. Meskipun nampaknya Semi tidak mempunyai hubungan langsung dengan persoalan itu, namun ia dapat menangkap maksudnya. Memang sebaiknya anak-anak Lumban Wetan dan Lumban Kulon berada di rumah mereka pada saat-saat orang-orang Sanggar Gading berada di daerah sepasang Bukit Mati. Dalam pada itu, Darwerdi yang memerlukan persiapan khusus itu pun kemudian berkata, "Aku pun akan pulang. Aku perlu beristirahat. Semalam suntuk aku melakukan pekerjaan tidak berarti di sini." "Bukan tidak berarti Darwerdi," sahut Semi, "kau sudah ikut menegakkan keadilan di sini. Kau kira nilai keadilan ini kecil dari nilai-nilai lain yang sedang kau harapkan?" Wajah Darwerdi menegang sejenak. Namun La tidak menanggapinya. Bahkan katanya, "Apapun yang kau katakan, aku merasa sangat letih. Aku akan pulang." "Silahkan," Rahulah yang menjawab sambil melangkah mendekatinya, "aku akan memberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi hari ini." Darwerdi memandang Rahu sekilas. Namun kemudian katanya, "Aku menunggu. Dan aku memang sudah siap." Rahu mengangguk-angguk, sementara Darwerdi pun melangkah sambil berkata, "Lakukanlah apa yang baik menurut kalian atas bendungan ini. Aku tidak mempunyai banyak kepentingan lagi." Semi tidak menjawab. Ia memandangi saja Darwerdi yang meninggalkan anak-anak muda Lumban Wetan dan sebagian anak-anak Lumban Kulon yang masih tinggal. Dalam pada itu, Semi, kawannya yang telah mengatur anak-anak muda Lumban Wetan, Rahu dan Jlit Heng pun kemudian bersepakat untuk mempersilahkan anak-anak itu segera pulang dan beristirahat di rumah seperti yang dikatakan oleh Semi. "Besok kita mulai lagi dengan kerja," berkata Jlit Heng kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya, dan bahkan anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin segan kepada Jlit Heng. Tanpa usaha Jlit Heng dan orang tua di kaki bukit, maka air itu tentu masih belum dapat dikuasai. Sementara itu, Jlit Heng pula lah yang lelah menggagalkan usaha anak-anak muda Lumban Kulon untuk membagi air dengan tidak adil. Demikianlah, maka anak-anak Lumban Kulon yang tersisa, dan anak-anak Lumban Wetan itu pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan bendungan. Mereka pun bersepakat untuk mengerjakan bendungan dan pintu air di hari berikutnya. Ketika anak-anak Lumban itu kembali ke padukuhan masing-masing, maka beberapa orang anak muda dari Lumban Kulon mulai menilai semua peristiwa yang telah terjadi. Mereka mulai melihat
bahwa anak-anak Lumban Wetan sama sekali tidak bermaksud untuk berbuat sewenang-wenang dengan kemenangannya. Bahkan dengan demikian mereka mulai melihat bahwa sebenarnya anak-anak Lumban Kulonlah yang ingin merusak kerukunan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Nugatalah yang bersikap demikian, desis salah seorang dari anak-anak Lumban Kulon itu. Yang lain mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia mulai mendapat kesempatan untuk menilai apa yang telah mereka lakukan dalam saat-saat terakhir. Membuka pintu air lebih lebar bagi Lumban Kulon memang tidak adil, desis yang lain pula. Sementara itu mereka pun mulai menelusuri bagaimana air dapat tertumpah di sungai yang sebelumnya hampir kering sama sekali itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka menjadi semakin menghormati sikap Jelit Heng. Selain karena usahanya sehingga air itu dapat dimanfaatkan bagi sawah dan ladang di padukuhan Lumban, ia pun sama sekali tidak ingin memanfaatkan kemenangannya untuk kepentingan yang tidak adil seperti yang dikehendaki oleh anak-anak Lumban Kulon. Anak itu memang luar biasa, desis salah seorang anak muda Lumban Kulon yang sedang dalam perjalanan pulang itu, ia orang kuat, cerdas, tetapi tidak sewenang-wenang. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mulai melihat pertentangan watak antara Jelit Heng dan Nugata. Namun dalam pada itu, anak-anak Lumban Kulon itu pun berkata kepada diri sendiri, anak laki-laki Ki Buyut di Lumban Wetan tidak banyak berperan. Sementara itu, ketika anak-anak Lumban Wetan telah memasuki pedukuhan masing-masing di daerah Kabuyutan Lumban Wetan, maka Jelit Heng berada bersama di daerah Kabuyutan Lumban Wetan, maka Jelit Heng berada bersama kedua pemburu dan Rahu di Banjar. Mereka masih harus bersiap-siap untuk menghadapi satu saat yang penting dan mungkin bahkan akan sangat menentukan. Tetapi tiba-tiba saja Jelit Heng berkata, aku akan pergi ke kaki bukit. Apa kau akan menemui orang tua itu? Bertanya Semi. Ya. Aku akan memberitahukan apa yang baru saja terjadi dengan air yang telah kami arahkan bersama-sama, jawab Jelit Heng. Kau juga akan berbicara tentang orang-orang Sanggar Gading? Bertanya Semi. Apakah aku tidak boleh mengatakannya kepada orang tua itu? Jelit Heng ganti bertanya. Itu tidak perlu, desis Rahu, mungkin orang itu dapat dipercaya. Tetapi mungkin pula ia mempunyai sikap lain yang dapat mengganggu rencana orang-orang Sanggar Gading dan selanjutnya mengganggu tugas kita sendiri. Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia mengerti perasaan kawan-kawannya itu. Ia sendiri pun tidak tahu pasti apakah sebenarnya orang tua itu benar-benar seorang yang terusir oleh bencana alam seperti yang dikatakan, dan yang kemudian mencari tempat pemukiman baru di lereng bukit itu, atau bencana alam yang mungkin memang terjadi itu hanyalah alasan yang mendorongnya untuk melakukan tugas-tugas yang besar di daerah sepasang bukit mati ini. Kenapa ia tidak mencari tempat lain yang mungkin lebih baik dan lebih banyak memberikan kemungkinan untuk diperkembangkan daripada di daerah sepasang bukit mati ini? Pertanyaan itu pun tumbuh pula di hati Jelit Heng. Namun rasa-rasanya ia tidak dapat mengekang dirinya untuk berlari ke bukit dan berbicara tentang apa saja dengan orang tua itu. Pergilah, berkata Rahu kemudian, tetapi berhati-hatilah. Kau mempunyai kewajiban yang kau angkat sendiri ke pundakmu. Jangan kau kembangkan untuk sesuatu yang kurang pasti. Jelit Heng mengangguk-angguk. Dipandanginya Rahu sejenak. Lalu katanya, kau tahu apa yang pantas bagiku. Dan aku pun tahu apa yang baik bagiku. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu adalah anak muda yang keras hati, meskipun dalam persoalan-persoalan tertentu hatinya menjadi lunak dan lembut. Tetapi jika telah tumbuh tekad di dalam hatinya, maka ia akan melakukannya dengan mempertaruhkan apa saja. Meskipun Rahu tidak banyak mengenal anak muda itu sendiri, tetapi apa yang tercermin pada anak muda itu adalah sifat-sifat ayahandanya. Lakukanlah tegas kalian, berkata Jelit Heng kemudian, hari ini adalah hari terakhir dalam pekan ini. Mungkin hari ini mereka akan datang. Masih belum dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan pangeran itu dan apa pula yang akan dilakukan oleh Daruwerdi. Mungkin ia akan mengalami persoalan yang rumit setelah pusaka yang dijanjikan itu diserahkan. Tetapi mungkin oleh dendam yang membara di hatinya, nasib pangeran itulah yang harus kalian perhatikan. Aku akan dapat ikut campur dengan langsung, tetapi mungkin aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain bagi keselamatan pusaka itu. Rahu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, kita masing-masing pun masih belum tahu, apakah pada suatu saat kepentingan kita tidak saling bertentangan. Jelit Heng mengerutkan keningnya.
Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku akan pergi ke lereng bukit. Dengan langkah panjang Jlit Heng meninggalkan banjar itu, dan langsung pergi ke lereng bukit. Rasa-rasanya setiap peristiwa penting, harus dilaporkannya kepada orang tua itu. Ia tidak tahu pasti, pengarah apakah yang sudah mencengkamnya, namun sampai saat terakhir, ia belum pernah merasa dirugikan oleh orang tua di lereng bukit itu. Ketika ia mendekati gubuk kecil di lereng bukit, ia melihat gadis penghuni gubuk itu justru baru saja melangkah memasuki gubuknya. Tiba-tiba saja ia tertegun dan jantungnya menjadi berdebar-debar. Namun akhirnya ia pun melangkah mendekati pintu gubuk yang terbuka itu. Langkahnya terhenti di muka pintu. Lewat lubang pintu yang terbuka ia melihat Kiai Kanti duduk di alas amben bambu. Di hadapannya terdapat semangkuk air panas yang masih mengepul. Beberapa gumpal gula kelapa dan beberapa potong ketela pohon rebus. Alangkah muktinya, desis Jlit Heng yang berdiri di muka pintu. Orang tua itu tersenyum. Kemudian ia pun turun dari amben sambil membersihkan anak muda itu, marilah Ngger. Silahkan. Jlit Heng pun melangkah masuk. Dipandanginya sekeliling ruangan itu. Namun ia tidak melihat Swasti. Nampaknya gadis itu langsung pergi ke belakang. Nampaknya ada sesuatu yang telah terjadi, Ngger, bertanya Kiai Kanti. Kenapa Kia menebak demikian? Bertanya Jlit Heng, aku melihat sorot mata Angger yang ngelayup. Angger tidak tidur semalam suntuk, jawab Kiai Kanti. Aku sudah biasa melakukannya. Aku kira tidak ada pertanda khusus padaku, apakah aku telah tidak tertidur semalam suntuk atau tidak? Jawab Jlit Heng sambil duduk, jika Kiai melihat sesuatu padaku, tentu tidak pada mataku. Kiai Kanti tertawa. Lalu ia pun bertanya, di mana aku harus melihat hal itu pada Angger? Entahlah. Tetapi tidak pada sorot mataku, jawab Jlit Heng. Namun kemudian, atau barangkali Kiai memang melihat sesuatu. Tidak pada sorot mataku, tetapi di bendungan? Kiai Kanti tertawa semakin panjang. Katanya, salahkan duduk dahulu. Angger tentu akan bercerita tentang bendungan. Tetapi aku pun akan bercerita pula tentang hal yang lain. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiai Kanti pun telah pergi ke belakang menemui Swasti. Katanya, kita mempunyai tamu. Apakah kau masih mempunyai air serai yang hangat dan gula kelapa? Swasti tidak menjawab. Tetapi ia pun telah mempersiapkan semangkuk air hangat dan kemudian mengikuti ayahnya untuk menghidangkan air hangat itu. Gadis itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jlit Heng pun hanya memandang sekilas. Kemudian anak muda itu menundukkan kepalanya. Dalam pada itu, Kiai Kanti pun kemudian mempersilahkan Jlit Heng untuk minum air hangat itu sambil makan ketela rebus yang juga masih hangat. Segarnya, desis Jlit Heng, semalam suntuk aku memang tidak tidur. Air hangat, ketela pohon yang masih mengepul. Rasa-rasanya memang nikmat sekali. Silahkan, sahut Kiai Kanti, kita akan minum, makan sambil bercerita. Kau mempunyai cerita menarik tentang anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan yang bertengkar. Nampaknya Kiai sudah tahu, desis Jlit Heng. Aku memang melihat peristiwa itu. Tetapi dari kejauhan, Ger. Aku tidak melihat dengan pasti apa yang telah terjadi. Hanya di akhir permainan itu, aku mendapat kesan bahwa anak-anak Lumban Wetan telah memenangkan perkelahian sampai orang yang terakhir. Dan aku pun melihat Angger dalam saat-saat terakhir, berkata Kiai Kanti, apakah dengan demikian berarti bahwa anak-anak muda Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan mengenal Jlit Heng sebagaimana adanya? Tidak Kiai, jawab Jlit Heng dengan serta-merta, apa yang nampak hanyalah sekedar untuk menyelamatkan Lumban Wetan dari ketidakadilan. Yang aku lakukan tidak lebih dari apa yang dimiliki oleh anak-anak Lumban Wetan dan anak-anak Lumban Kulon. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, jadi Angger masih tetap terselubung bagi anak-anak Lumban. Ya. Tetapi nampaknya tidak akan lama lagi, jawab Jlit Heng. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Sementara itu, Jlit Heng seolah-olah tidak menyadari lagi apa yang dilakukannya. Di hadapan orang tua itu, seolah-olah Jlit Heng merasa mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa saja yang diketahuinya. Meskipun semula ia sama sekali tidak bermaksud mengatakan sesuatu tentang orang-orang Sanggar Gading, namun terloncat juga kata-katanya, hari ini adalah hari yang menentukan Kiai.
Apa? Bertanya orang tua itu, apakah yang Angger maksud menentukan itu? Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Tetapi serasa memang di luar kuasanya untuk menahan diri. Maka katanya, orang-orang Sanggar Gading akan datang memenuhi permintaan Darwerdi yang sudah menunggu. Pusaka yang disembunyikannya akan ditukarkannya dengan seorang yang menurut anggapannya, telah membunuh ayahnya. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, peristiwa yang gawat sekali. Angger, mungkin ada sesuatu yang dapat aku ceritakan kepadamu. Aku sudah menduga, bahwa masalahnya akan menjadi bersusun seperti ini. Apa yang kakek maksudkan? Bertanya Jlit Heng. Aku memang melihat apa yang terjadi di bendungan, berkata Kiai Kanti, tetapi sebenarnya yang menarik perhatianku bukan peristiwa di bendungan itu sendiri. Karena itulah, maka aku tidak dapat melihat dengan pasti, apa yang telah terjadi. Lalu, apakah yang menarik perhatian kakek pada saat itu? Bertanya Jlit Heng. Aku melihat dua orang yang berada di sekitar arena perkelahian itu, berkata Kiai Kanti, aku tidak tahu pasti, siapakah mereka itu. Namun nampaknya kedua orang itu adalah orang-orang yang datang seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Di daerah sepasang bukit mati ini telah pernah datang orang-orang dari Padepokan Kendali Putih, orang-orang Pusparuri yang telah berhubungan langsung dengan Darwerdi, dan sekarang akan datang orang-orang Sanggar Gading. Agaknya kedua orang yang aku lihat itu juga mendengar tentang kedatangan orang-orang Sanggar Gading itu. Jlit Heng menegang sejenak. Dipandanginya wajah Kiai Kanti dengan tatapan mata yang tajam kemudian terdengar ia berdesis, Kiai melihat kedua orang itu? Ya. Aku melihat mereka. Tetapi nampaknya mereka tidak terlalu dekat dengan arena. Karena itu pulalah aku tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di arena itu pula meskipun aku dapat menduga-duga, berkata Kiai Kanti. Apakah Kiai melihat, kemana kedua orang itu pergi? Bertanya Jlit Heng. Kiai Kanti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak dapat mengikuti mereka Angger. Selain hari menjadi semakin cerah, aku pun menduga bahwa keduanya memiliki ketajaman perasaan. Jika keduanya mengetahui bahwa aku mengikutinya, maka persoalannya pun akan segera bergeser pula. Jlit Heng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, dua orang itu tentu orang-orang yang telah menemui anak-anak Lumban Wetan dan mengatakan kepada mereka, bahwa keduanya akan siap membantu anak-anak Lumban Wetan dalam perselisihan mereka dengan anak-anak muda Lumban Kulon. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nampaknya kedua orang itu memang sengaja berada di daerah sepasang bukit mati ini justru pada saat-saat yang penting bagi orang-orang Sanggar Gading dan Angger Darwerdi. Mungkin sekali, jawab Jlit Heng, tidak mustahil bahwa di antara mereka yang berada di dalam lingkungan satu gerombolan sebenarnya adalah orang dari gerombolan yang lain, sehingga dengan demikian orang itu akan dapat memberikan keterangan tentang rahasia gerombolan yang satu kepada yang lain. Jika demikian, maka akan terjadi satu peristiwa yang sangat menarik di daerah sepasang bukit mati ini, gumam Kiai Kanti, sudah barang tentu kedua orang itu tidak hanya sekedar akan melihat-lihat apa yang akan terjadi. Mungkin ia menunggu satu peristiwa yang penting, yaitu saat penyerahan pusaka itu kepada orang-orang Sanggar Gading. Kemudian mereka akan merampas pusaka itu langsung dari orang-orang Sanggar Gading itu setelah mereka memperhitungkan dengan cermat kekuatan di masing-masing pihak. Namun mungkin pula mereka akan langsung menyerang dan merebut pangeran yang akan dijadikan bahan penukar dari pusaka itu, yang kemudian akan dibawa kepada Darwerdi dan dengan demikian, merekalah yang akan mendapat pusaka yang dijanjikan. Karena Darwerdi tidak membuat hubungan khusus dengan orang-orang Sanggar Gading, tetapi juga dengan orang-orang Pusparuri dan bahkan siapapun juga yang akan berhasil membawa pangeran itu kepadanya. Keadaan mungkin akan berkembang tanpa dapat dikendalikan Kiai, berkata Jlit Heng, tetapi bagaimana menurut pendapat Kiai? Apakah sebaiknya kita mencari kedua orang itu dan kemudian menahan mereka agar mereka tidak sempat memberikan laporan kepada pihak manapun juga? Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Angger. Aku adalah orang yang sama sekali tidak terlibat ke dalam persoalan pusaka itu. Karena itu, maka aku kira aku tidak akan dapat memberikan pendapat yang pasti akan menguntungkan salah satu pihak. Jlit Heng mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Kiai. Tetapi apakah menurut penilaian Kiai, aku juga termasuk salah satu pihak yang akan memperebutkan pusaka itu? Kiai Kanti mengangguk sambil tersenyum. Katanya, Angger.
Apapun alasannya, Angger termasuk salah satu pihak yang ingin menguasai pusaka itu. Bahkan Angger adalah orang yang bekerja paling cermat dan mempergunakan waktu yang paling lama untuk menekuninya, sehingga anak-anak muda Lumban menganggap bahwa Angger adalah benar-benar anak Lumban. Jlitheng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian hampir di luar sadarnya ia berdesis, apakah Kiai tidak termasuk di antara mereka? Apakah benar bahwa Kiai datang kemari hanya karena telah terjadi bencana alam di tempat tinggal Kiai yang lama? Atau justru bencana alam itu merupakan satu kebetulan yang dapat mendorong Kiai datang ke tempat ini tanpa dicurigai oleh segala pihak? Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tempat ini memang sangat menarik bagiku. Di sini aku mendapatkan kemungkinan yang luas untuk mengembangkan satu padepokan. Seperti yang Angger lihat, aku sudah mulai memperkembangkan daerah ini. Air pun terdapat melimpah, asal kita mampu mengendalikannya. Dengan demikian, maka kemungkinan bagi masa depan dapat aku tumbuhkan di tempat ini. Jlitheng mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Kiai, benar atau tidak benar aku tidak akan dapat membuktikannya, kecuali jika pada suatu saat Kiai telah mengambil bagian langsung dan apalagi berhasil menguasai pusaka itu. Kiai Kanti tertawa. Katanya, kau bergurau Nger. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di daerah sepasang bukit mati ini. Bagiku mata air di bukit ini telah memberikan kebahagiaan melampaui apa saja. Namun manusia kadang-kadang didorong oleh sesuatu yang tidak dimengertinya sendiri. Hal yang terakhir inilah yang tidak dapat aku katakan sebelumnya Nger. Wajah Jlitheng menjadi tegang. Namun kemudian terdengar suara seorang gadis dari balik dinding, ayah terlalu berhati-hati dan terlalu bijaksana. Bahkan berlebih-lebihan. Pertanyaan-pertanyaan serupa pernah aku dengar meskipun dengan kata-kata yang lain. Dan ayah masih saja melayaninya. Ah, desah Kiai Kanti, jangan hiraukan Nger. Jlitheng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian di luar sadarnya hatinya bagaikan luluh. Katanya, maaflah aku kakek. Mungkin aku terlalu mendesak kakek dalam pembicaraan ini. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, panggilan itu lebih semanak Nger. Aku lebih senang mendengarnya. Tetapi, sekali lagi aku ingin bertanya tentang kedua orang itu. Apakah kita akan membiarkannya? Bertanya Jlitheng, kakek memang tidak akan terlibat. Tetapi apakah tidak dapat memberikan petunjuk dengan satu angan-angan, seandainya kakek terlibat langsung dalam masalah Ani? Keterbukaanmu membuat aku tidak dapat mengelak Nger, jawab Kiai Kanti, namun sebaiknya kau pecahkan sendiri persoalannya. Seandainya ada pihak lain yang ingin memperebutkan, apakah pusaka itu atau pangeran itu sendiri, apakah keberatan Angger? Pertanyaan itu mengejutkan Jlitheng. Sejenak ia termangu-mangu memandang wajah Kiai Kanti. Namun nampaknya wajah itu pun bersungguh-sungguh, sehingga Jlitheng mengerti bahwa Kiai Kanti pun tidak sedang bergurau dalam hal ini. Namun karena Jlitheng tidak segera mengetahui maksud Kiai Kanti, maka ia pun bertanya, apakah yang kakek maksudkan? Apakah kakek menganggap bahwa lebih baik aku minggir saja dari persoalan ini, dan kemudian acuh tidak acuh apa yang akan terjadi dengan pusaka itu atau pangeran yang telah berhasil diambil oleh orang-orang Sanggar Gading itu, justru pada waktu pangeran itu baru sakit? Kiai Kanti menggeleng. Jawabnya, bukan Nger. Bukan maksudku. Kau sudah menempatkan dirimu pada satu arah tertentu di antara mereka yang berkepentingan dengan pusaka itu dengan alasan yang berbeda-beda. Memang bukan waktunya lagi sekarang untuk menarik diri. Justru pada saat ini, Angger akan dapat menunjukkan siapakah Angger yang sebenarnya dengan satu sikap dan tindakan yang tepat. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan kakek itu? Orang-orang Sanggar Gading akan membawa pangeran itu ke daerah sepasang bukit mati ini, berkata Kiai Kanti, sementara Jlitheng memotongnya, ya. Selambat-lambatnya hari ini menurut keterangan Rahu yang tahu benar akan rencana itu. Nah, mungkin sekali rencana itu telah didengar pula oleh orang-orang dari gerombolan yang lain. Mungkin oleh orang-orang Pusparuri, atau orang-orang Kendali Putih, atau orang-orang Gunung Kunir atau pihak yang lain, sehingga mereka merencanakan untuk mengambilnya dari tangan orang-orang Sanggar Gading. Apakah pangeran yang akan dapat mereka tukar dengan pusaka itu, atau pusaka itu sendiri, setelah orang-orang Sanggar Gading menyerahkan pangeran yang dituntut oleh Angger Darwerdi itu? Kiai Kanti melanjutkan. Ya.
Itulah yang kira-kira akan terjadi, desis Jlit Heng, dan Kiai masih bertanya, apakah keberatanku? Angger belum memikirkan pertanyaanku, apakah keberatannya, ulang Kiai Kanti. Kakek memang aneh. Aku berkeberatan jika pusaka itu jatuh ke tangan siapapun yang tidak berhak. Jika para petugas dari Demak datang mengambil pusaka itu dari tangan mereka, aku memang tidak berkeberatan. Tetapi kita pun tidak lugu. Apakah para pemimpin di Demak sendiri tidak ada secara pribadi niat untuk memiliki pusaka itu? Angger benar, jawab Kiai Kanti, tetapi aku tidak mengatakan bahwa Angger dapat melepaskan pusaka itu kepada siapapun juga. Aku hanya mengatakan, apakah keberatan Angger jika kelompok-kelompok itu atau gerombolan-gerombolan itu saling memperebutkan pusaka itu? Sekali lagi, saling memperebutkan. Mungkin akan terjadi pertempuran-pertempuran yang sengit dan mendebarkan. Mungkin mengerikan karena akan jatuh korban yang tidak terduga sebelumnya. Kiai Kanti berhenti sejenak, namun kemudian, kematian memang harus dihindari sejauh-jauhnya Angger. Dalam penyelesaian masalah apapun juga tetapi Angger seorang diri tentu tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Pusparuri dan kelompok-kelompok yang lain. Karena itu, kenapa Angger tidak membiarkan saja mereka saling-saling berebut pusaka itu, atau justru memperebutkan pangeran yang sedang sakit itu? Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, aku mengerti kakek. Agaknya kakek ingin melihat kelompok-kelompok atau gerombolan-gerombolan itu saling berbenturan. Saling bertempur memperebutkan pusaka atau pangeran itu. Dengan demikian mereka akan menjadi ringkih karena mereka akan saling berbunuhan. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, Angger akan memperhitungkan keadaan. Kemudian mengambil satu sikap. Tentu saja hal ini diperlukan keterampilan berpikir. Namun bahwa Angger telah menempatkan diri di daerah sepasang bukit mati ini, agaknya Angger memang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jlit Heng mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa di pundaknya tertumpang tugas yang berat. Bukan karena perintah dan bukan pula karena ia sudah tersudut pada suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya, bukan pula karena pamrih dan ketamakan, tetapi rasa-rasanya ia telah terpanggil jiwanya untuk menyerahkan diri ke dalam tugas itu. Aku mengerti kakek, desis Jlit Heng. Nah, jika demikian, biar sajalah kedua orang itu berada di sekitar daerah sepasang bukit mati ini. Kita akan menunggu, apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin siang nanti, mungkin sore, mungkin malam. Tetapi nampaknya daerah ini akan menjadi ajang pertumpahan darah yang sengit, desis Kiai Kanti. Lalu, namun agaknya orang yang pernah menyimpan pusaka itu di daerah ini sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat, daerah ini akan menjadi ajang pertentangan dan pertumpahan darah. Jlit Heng mengangguk-angguk. Namun kemudian seolah-olah di luar sadarnya ia bertanya, lalu dalam gejolak ini apakah yang akan Kiai lakukan? Berdiam diri? Atau berbuat sesuatu yang belum Kiai pertimbangkan sekarang? Ah, desah Kiai Kanti, pertanyaan Angger memang sulit untuk dijawab. Tetapi sekarang aku telah berada di sini. Sengaja atau tidak sengaja? Sadar atau tidak sadar? Wajah Jlit Heng menegang sejenak. Lalu, aku mengerti. Jika banjir melanda kita, maka kita akan basah. Mau tidak mau. Tetapi aku tetap tidak mengerti, apakah kakek akan berenang ke hulu atau ke udik. Kiai Kanti tersenyum. Katanya, jangan hiraukan aku. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Tumpuan segala harapan adalah pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kau berhasil Ngger. Jlit Heng termangu-mangu sejenak. Ia mendengar desis di balik dinding. Ia mengerti bahwa Swasti sedang gelisah karena pembicaraan itu. Gadis itu bukan gadis kebanyakan dalam pakaian yang kusut dan tangan yang kotor karena kerja yang keras. Baiklah kakek, berkata Jlit Heng kemudian, aku akan kembali ke Lumban. Di sana ada orang Sanggar Gading, ada orang yang bernama Semi dan kawannya. Mungkin segalanya harus aku perhitungkan pada saat aku mengambil sikap. Tetapi bahwa pertempuran dan perebutan itu terjadi, aku tidak akan berkeberatan. Kiai Kanti mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dipandanginya Jlit Heng dengan saksama, seolah-olah ia ingin melihat, apakah tekadnya memang sudah bulat. Namun agaknya Jlit Heng memang sudah siap menghadapi segala kemungkinan.
Meskipun ia hanya sendiri tetapi ia merasa bahwa ia akan dapat menempatkan diri di dalam gejolak yang sedang terjadi itu. Karena itu, maka Juiteng pun segera minta diri. Ia harus berkemas sebaik-baiknya. Mungkin siang nanti, mungkin sore nanti atau malam nanti ia harus turun ke dalam satu kancah benturan kanuragan. Karena itu, maka Juiteng pun segera minta diri meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Ia harus siap dengan pedang tipis yang akan sangat berguna baginya. Pedang tipis, salah satu dari beberapa jenis senjata yang dapat dipergunakannya dalam keadaan yang paling gawat. Desis Kiai Kanti. Lalu, namun agaknya orang yang pernah menyimpan pusaka itu di daerah ini sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat, daerah ini akan menjadi ajang pertentangan dan pertumpahan darah. Aku mempunyai beberapa orang kawan di sekitar daerah ini, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Namun setiap kali ia berniat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan terbuka, terasa ia menjadi ragu-ragu. Meskipun orang-orang itu mengenalnya dengan baik, bersikap baik dan bahkan sudah banyak memberikan bantuan kepadanya, namun dalam persoalan yang sangat penting, mereka masih tetap diragukan. Sepeninggal Jelit Heng, Kiai Kanti pun kemudian memanggil anak gadisnya. Dengan segan Swasti mendekatinya dan duduk di sebelahnya sambil berdesis, ayah terlalu memanjakan anak lumban itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya lunak, Swasti kadang-kadang seseorang memang harus melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Maksud ayah, bahwa ayah akan melibatkan diri ke dalam persoalan senjata atau pusaka yang sedang diperebutkan itu, bertanya Swasti. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, kita sudah berada di tempat ini Swasti. Dan kita mengetahui, sengaja atau tidak sengaja, bahwa pusaka terpenting yang saat itu diserahkan kepada seorang senapati besar di Majapahit untuk mempertahankan kota raja telah lenyap bagaikan tertelan bumi, jejak pusaka itu hilang bersama meninggalnya orang yang membawanya. Namun akhirnya tercium pula berita, bahwa pusaka itu berada di sekitar sepasang bukit mati. Bahkan ada seorang anak muda yang mengaku memiliki atau mengetahui segalanya tentang pusaka itu, potong Swasti. Darwerdi, maksud ayah? Ya. Memang agak aneh, bahwa Darwerdi dapat menemukan pusaka itu. Ia masih terlalu muda untuk mengetahui tanpa ada orang lain yang memberikan keterangan yang pasti kepadanya. Tentu orang-orang yang sudah jauh lebih tua daripadanya. Mungkin sebaya dengan para senapati yang pada saat itu mempertahankan kota raja dan terdesak keluar, berkata Kiai Kanti. Tetapi bukankah pusaka itu jejaknya hilang bersama kematian orang yang menyimpannya, bertanya Swasti. Ya. Tetapi mungkin sebelumnya ia pernah berbicara dengan orang-orang tertentu tentang pusaka itu. Orang-orang itu akan dapat untuk seterusnya menutup mulutnya dan membiarkan pusaka itu tidak akan dapat diketemukan lagi. Namun mungkin seseorang yang pernah mendengar rahasia pusaka itu dari orang yang menyimpannya, tidak lagi dapat bertahan untuk tetap diam. Mungkin oleh satu dorongan batin yang tidak dapat ditahankannya lagi, rahasia itu terloncat, sadar atau tidak sadar. Seandainya demikian ayah, lalu apakah keuntungan ayah untuk melibatkan diri ke dalam persoalan pusaka itu? Ayah bukan prajurit, bukan pengawal dan bukan orang yang bernafsu untuk memiliki jabatan atau kedudukan tertentu karena tuah pusaka itu, dan apalagi karena pusaka itu, ayah akan dapat memegang pimpinan pemerintahan di negeri ini, gumam Swasti. Ayahnya tertawa kecil. Katanya, Swasti. Bukankah pernah aku katakan kepadamu, bahwa berbuat sesuatu itu kadang-kadang dilakukan tanpa pamrih? Memang jarang sekali terjadi bahwa yang dilakukan itu tanpa pamrih sama sekali. Misalnya aku berbuat sesuatu atas pusaka itu, secara langsung aku memang tidak akan mempunyai pamrih apa-apa. Tetapi bukankah kita mengetahui, bahwa jika pusaka itu jatuh ke tangan orang atau sekelompok orang yang tidak berhak, maka akibatnya akan dapat merugikan banyak orang? Nah, itulah pamrih kita Swasti. Agar pusaka itu tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sehingga akan menumbuhkan persoalan yang gawat di kemudian hari. Jika yang gawat itu tidak akan menyentuh kita, bukankah kita dapat melepaskan diri dari hubungan persoalannya? Bertanya Swasti, kau masih tetap seperti masa kecilmu. Mungkin akulah yang bersalah, karena dalam umurmu sampai hari ini, kau lebih banyak hidup agak terpisah dari orang banyak. Meskipun sekali-sekali kau juga bergaul di tempat kita yang lama, tetapi pergaulan itu sama sekali tidak memadai, sehingga kau lebih banyak memandang kepada dirimu dan diri kita berdua saja.
Sehingga semua putaran kepentingan selalu berpusar pada diri sendiri, berkata Kiai Kanti. Bukankah sebaiknya memang demikian? Jika semua orang hanya mengurus diri sendiri, tetapi juga tidak merugikan orang lain, maka aku kira tidak akan ada persoalan di antara manusia, berkata Swasti. Kau salah Swasti, berkata Kiai Kanti, kau tentu mengerti, kenapa seseorang mengulurkan tangannya untuk memberikan sebungkus nasi kepada orang yang sedang kelaparan? Keadaannya lain sekali ayah, bantah Swasti, orang kelaparan memang memerlukan pertolongan orang lain. Dari segi orang yang menolong, jika ia tidak berbuat apa-apa dan mengurusi dirinya sendiri, apakah akan lahir satu sikap untuk menolong, bertanya ayahnya. Dan ayah akan menolong orang-orang yang sedang memperebutkan pusaka itu? Apakah itu bukan satu sikap sombong? Kita dapat memberikan sebungkus makanan kepada orang yang kelaparan karena kita mempunyai lebih. Tetapi apakah sekarang kita memiliki kelebihan dari mereka yang sedang memperebutkan pusaka itu? Bertanya Swasti pula. Swasti, berkata ayahnya, dalam perebutan pusaka itu mungkin kekuatan mereka seimbang. Sentuhan kecil saja tentu akan dapat menambah keseimbangan itu. Swasti mengerutkan dahinya. Namun ia tidak menjawab lagi. Ia tidak akan dapat membantah keinginan ayahnya, meskipun rasa-rasanya ia masih belum sependapat sepenuhnya. Kiai Kanti pun terdiam pula. Lapun mengenal sifat anak gadisnya. Jika Swasti sudah diam, ia pun lebih baik menjadi diam pula, karena jika ia berkata berkepanjangan, maka gadis itu tentu akan membantah lagi meskipun ia sudah tidak memikirkan alasannya, apakah sesuai atau tidak. Dalam pada itu, Jlit Heng yang sudah ada di kaki bukit, telah dikejutkan oleh hadirnya beberapa orang di padang perdu. Untunglah, bahwa orang-orang itu belum melihatnya, sehingga ia sempat berlindung di balik rimbunnya rungkutan hutan di kaki bukit itu. Sejenak Jlit Heng menunggu. Namun kemudian disadarinya, bahwa yang datang itu sama sekali bukan orang Sanggar Gading. Meskipun ia tidak lama berada di lingkungan orang-orang Sanggar Gading, namun ia tentu akan dapat mengenal satu dua orang di antara mereka. Sementara ia sendiri adalah orang yang sudah dianggap mati oleh orang-orang Sanggar Gading. Dalam pada itu, Ji Teng pun melihat, bahwa orang-orang itu telah membuat tempat khusus untuk beristirahat. Mungkin mereka akan berada di tempat itu, untuk waktu yang agak panjang, menjelang kedatangan orang-orang Sanggar Gading. Bagaimanapun juga, Jlit Heng sama sekali tidak berani mendekati mereka. Jlit Heng yakin, bahwa di antara mereka tentu terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, seperti juga pimpinan tertinggi dari Padepokan Sanggar Gading. Namun dalam pada itu, setelah orang-orang itu mengikat kudanya pada batang perdu, kemudian satu dua orang di antara mereka menjatuhkan diri dan berbaring di rerumputan kering, maka Ji Teng pun mulai beringsut justru menjauh. Setelah ia yakin bahwa orang-orang itu tidak akan melihatnya, dan tidak pula mendengar langkah kakinya, maka Ji Teng pun segera mempercepat langkahnya kembali ke gubuk Kiai Kanti. Kedatangan Jlit Heng yang tergesa-gesa membuat Kiai Kanti terkejut. Sebelum ia sempat bertanya ternyata Jlit Heng telah mendahului. Kakek, mereka telah datang. Siapa? Bertanya Kiai Kanti heran. Justru bukan orang-orang Sanggar Gading, jawab Jlit Heng, mereka sedang beristirahat di padang perdu di bawah bukit ini. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan melihatnya. Marilah, aku tunjukkan, ajak Jlit Heng. Sementara itu, Kiai Kanti pun kemudian masuk ke ruang belakang. Nampaknya ia ingin berpesan sesuatu kepada anak gadisnya. Namun Jlit Heng telah mendengar gadis itu bertanya, ayah akan pergi? Ya Swasti. Aku harap kau dapat mengerti, bahwa mau tidak mau kita akan terlibat juga, sahut ayahnya, karena itu, kita lebih baik menempatkan diri sebelum kita tersudut pada suatu keadaan yang tanpa pilihan. Swasti tidak menyahut. Namun tiba-tiba saja ia berdesis, aku akan ikut, ayah. Tetapi ayahnya menjawab, jangan sekarang. Aku baru akan melihat siapakah orang yang datang itu. Aku akan segera kembali dan menentukan sikap. Namun nampaknya dalam beberapa hal, kita masih harus tetap menyembunyikan diri dari kenyataan kita. Meskipun kecewa, tetapi Swasti harus menurut nasihat ayahnya. Ia harus tinggal di gubuknya sampai ayahnya menentukan satu sikap lebih lanjut. Demikianlah, Jlit Heng dan Kiai Kanti meninggalkan gubuk itu. Mereka menelusuri jalan seperti yang ditempuh oleh Jlit Heng ketika ia turun.
Dengan demikian, maka mereka pun segera sampai ke tempat yang dikatakan oleh Jelit Heng. Itulah mereka, desis Jelit Heng. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya hampir berbisik, sekelompok kekuatan yang nampaknya cukup besar. Aku kira mereka sudah siap menghadapi orang-orang Sanggar Gading. Mungkin mereka akan merebut pangeran yang dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading itu. Kemudian orang itu akan menghubungi Darwerdi. Lalu, apakah yang sebaiknya kita kerjakan? Bertanya Jelit Heng. Bukankah di Lumban ada seorang dari orang-orang Sanggar Gading yang memang ditinggalkan oleh kawan-kawannya untuk melihat suasana seperti yang pernah kau katakan? Bertanya Kiai Kanti. Iya, jawab Jelit Heng, Rahu. Ia adalah orang Sanggar Gading. Namun seperti yang pernah aku katakan, ia sebenarnya adalah orang lain bagi Sanggar Gading. Ya, sahut Kiai Kanti, tetapi cobalah katakan kepadanya, apa yang kau lihat di sini. Nampaknya ia akan dapat membantumu mengambil sikap. Baiklah Kiai, desis Jelit Heng, aku akan menemuinya. Lalu, bagaimana dengan Kiai? Aku akan mengawasi mereka. Jika kau mendapatkan beberapa bahan tentang sikap yang sebaiknya kau lakukan, dan kau akan menemui aku, agaknya aku akan tetap berada di tempat ini. Tetapi jika aku merasa bahwa aku tidak perlu tahu lebih banyak lagi, maka aku akan kembali ke gubukku, jawab Kiai Kanti. Jelit Heng mengangguk-angguk. Lalu desisnya, aku minta diri kakek. Aku akan bicara dengan Rahu. Demikianlah, maka Jelit Heng pun segera beringsut meninggalkan tempat itu. Agaknya segala sesuatunya memang sudah mulai. Dua orang yang dilihat oleh Kiai Kanti, dan mungkin juga kedua orang itu pula yang telah menawarkan bantuannya kepada anak-anak muda Lumban Wetan, agaknya adalah dua orang dari kelompok itu pula. Dengan hati-hati Jelit Heng menempuh jalan lain, turun dari lereng bukit. Ketika ia sudah berada di dataran, maka seolah-olah ia telah berlari-lari menuju ke Lumban Wetan, langsung ke Banjar. Dan untunglah bahwa Rahu memang sedang berada di Banjar bersama dua orang pemburu yang sudah lebih dahulu berada di Banjar itu. Rahu dan kedua orang yang disebut pemburu itu terkejut melihat kedatangan Jelit Heng, justru pada saat yang menegangkan. Karena itu maka Rahu pun segera bertanya, kau melihat orang-orang Sanggar Gading itu sudah datang? Jelit Heng menggeleng. Katanya, bukan. Bukan orang Sanggar Gading. Rahu mengerutkan keningnya, sementara Jelit Heng pun duduk pula di antara mereka. Menurut perhitunganku, orang-orang Sanggar Gading memang tidak akan datang pagi-pagi. Tetapi aku pun sudah siap untuk menyongsong kedatangan mereka, meskipun aku masih harus menunggu di tempat yang sudah aku sebutkan kepada Cempaka waktu itu, berkata Rahu kemudian. Lalu ia pun bertanya, jadi siapakah yang datang itu? Jelit Heng menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu siapakah yang datang. Sekelompok orang-orang berkuda. Namun agaknya mereka pun memperhitungkan bahwa orang-orang Sanggar Gading tidak akan datang terlalu pagi, bagaimana kau tahu? Bertanya Rahu. Mereka kini sedang beristirahat. Nampaknya mereka memang tidak tergesa-gesa, jawab Jelit Heng. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.